Sobat Traksizen, selamat datang di podcast Traksis. Telah rusaknya akses dan kondisi infrastruktur. Bersama saya Marta sebagai host dan rekan saya Rizkia Saskia Amalia yang akan menemani kalian ngobrol-ngobrol santai dalam podcast hari ini. Menarik nih, kali ini kami akan membahas podcast tentang kerusakan infrastruktur jalan dan rel, dampak, analisis, dan solusi bersama. Nah, tujuan dari podcast kita hari ini adalah untuk mengetahui hasil penelitian dari teman-teman kelompok. Yang kita akan mulai dari latar belakang, lalu hasil dan pembahasannya, serta kesimpulan dan mungkin solusi yang dapat ditawarkan oleh teman-teman kelompok. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita hari ini. Dengan saya Yani Kore, dengan saya Trimurti Nurhasara Katiran, dengan saya Siska Narsanti Alkeas, dengan saya Rena Pratiwi, dengan saya Yanti Sone, dengan saya Nur Ailin, dengan saya Sumiti Samsidris, dengan saya Martina Susanto Emata, dengan saya Nurasmin Aziz, dan dengan saya Patricia Giovanni. Wah, menarik sekali nih teman-teman, bisa dilihat kan narasumber kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja sih. Menurut teman-teman kira-kira apa sih alasan kalian memilih topik kerusakan jalan ini? Baik, kami memilih topik kerusakan jalan ini karena kami melihat dampak dari kerusakan jalan di Lanudal ini sangat berdampak buruk pada masyarakat. Yang pertama itu adanya banyak debu yang berterbangan dan bahkan sering terjadi kecelakaan kecil. Jadi kami akan mencari tahu penyebab apa saja dan solusi apa saja yang akan kami bahas di teman-teman. Wah, menarik banget nih. Kira-kira apa sih tujuan utama dari penelitian yang teman-teman kelompok lakukan ini? Jadi tujuan utama dari penelitian ini itu yang pertama untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kerusakan jalan, mulai dari faktor internal seperti pengelolaan dan dana hingga faktor eksternal seperti cuaca dan aktivitas pengguna jalan. Kemudian yang berikut itu untuk merumuskan solusi yang bisa diterapkan bersama antara pemerintah, masyarakat hingga pihak terkait untuk memperbaiki serta mencegah kerusakan lebih lanjut. Seperti itu. Nah, dari tujuan ini kira-kira apa sih manfaat dari perbaikan jalan ini dan manfaat dari kita membahas topik ini kepada masyarakat? jadi manfaat yang telah kami lakukan penelitian bersama itu, yaitu kami berharap hasil penelitian ini bisa jadi referensi untuk pengelolaan jalan secara holistik dan juga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dan stakeholder agar lebih peduli terhadap perawatan jalan. Berdasarkan penelitian yang telah teman-teman kelompok lakukan ini, kira-kira apa sih temuan paling penting yang mungkin bisa teman-teman bagikan kepada Sobat Traksizen? Baik, jadi dari hasil penelitian kami kemarin, kami menemukan bahwa penyebab kerusakan jalan di Lanudal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu karena kurangnya pemeliharaan rutin dan pengawasan jalan. Kemudian karena kurangnya kapasitas lembaga pengelola yang terbatas, baik dari segi anggaran maupun dari segi sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga karena kurangnya koordinator antara pihak pengelola dengan masyarakat sekitar, jadi seperti terjadi miskomunikasi. Kemudian dan yang terakhir itu karena faktor eksternal, bisa berupa dari seperti cuaca, itu di saat kalau curah hujan yang tinggi itu bisa dapat memperburuk jalan yang sudah rusak tersebut. Kemudian bisa juga karena beban muatan yang berat, jadi karena muatan berat yang sering lewat dari kendaraan besar itu juga dapat mempercepat kerusakan jalan di sekitar. Jadi dari kasus ini solusi yang dapat kami tawarkan sendiri itu berupa kolaborasi antara dari pihak pemerintah, kemudian masyarakat sekitar dan juga pihak pengelola agar perbaikan jalan tersebut bisa terencana dan ini berkelanjutan, dan dalam proses itu juga harus ini dibarengi dengan koordinator yang baik antara semua pihak yang
terlibat, kemudian juga harus adanya transparansi dan akuntabilitas. Wah, terima kasih atas jawabannya teman Atris. Kalau boleh tahu, apakah sudah pernah ada perencanaan pembangunan di jalan di Lemudal oleh pemerintah mungkin? Untuk setelah kami mencari informasi di masyarakat sekitar, ini tidak ada informasi atau upaya dari pemerintah sendiri untuk memperbaiki jalan tersebut. Mungkin ada perbaikan jalan, tapi itu bukan dilakukan oleh pemerintah, tapi oleh TNI, Angkatan Udara, sama TNI Angkatan Lautnya untuk penurunan tanah putih. Baik, menarik sekali nih jawaban dari teman Murti. Seperti yang kita ketahui di sini kan kita semua kan generasi muda ya. Kira-kira cara melibatkan generasi muda agar ikut terlibat dalam menjaga infrastruktur jalan itu seperti apa? Oke, baik, jadi anak muda ini bisa terlibat dalam infrastruktur jalan ini, yaitu mungkin dengan cara yang sederhana. Cara sederhana yang dimaksud ini mungkin anak muda bisa ikut kerja bakti membersihkan jalan atau bantu kampanye melalui media sosial supaya orang lain juga bisa peduli terhadap jalan tersebut. Ada cara lainnya itu juga dengan anak muda bisa melaporkan kalau ada jalan atau fasilitas yang rusak. Nah, bagaimana kalau semisalnya masyarakat tidak ingin generasi muda ikut berpartisipasi? Karena menurut pandangan saya, generasi muda mengharapkan imbalan dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi kira-kira bagaimana sih tanggapan dari teman-teman? Tidak semua orang atau masyarakat berpikir atau menganggap bahwa semua anak muda yang pergi jalan mencari keuntungan saja, namun ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa hal tersebut justru perlu diberikan sumbangan sebagai bentuk apresiasi terhadap kerjasama anak muda. Nah, menarik nih dari jawaban teman Umi, kira-kira solusi apa yang paling realistis untuk mengatasi masalah kerusakan infrastruktur jalan ini? Menurut saya solusi paling efektif dalam memperbaiki jalan yang rusak adalah dalam partisipasi masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Pemerintah bisa mempercepat program perbaikan jalan, sementara masyarakat bisa berpartisipasi dalam tidak merusak jalan dan menjaga kebersihan, serta pihak swasta bisa mengikuti program CSR. Wah, menarik banget nih jawaban dari teman Rena. Gimana sih tanggapan dari teman-teman kelompok terkait partisipasi masyarakat yang masih rendah? Baik, dari hasil penelitian kami melihat bahwa partisipasi rendah seringkali disebabkan oleh rasa tidak percayanya masyarakat terhadap pemerintah. Mereka merasa bahwa aspirasi atau suara mereka tidak benar-benar didengarkan atau ditindaklanjuti. Tapi dengan pendekatan komunikasi yang baik, pemerintah bisa membangun kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap mereka dengan cara memberikan contoh nyata yang melibatkan masyarakat dalam setiap program-program yang berkaitan dengan infrastruktur jalan. Mungkin hanya itu saja. Oke, baik, terima kasih dari teman Ajis. Kira-kira strategi jangka panjang apa yang bisa dilakukan agar kerusakan jalan ini tidak terulang lagi? Jadi strategi jangka panjangnya adalah membuat jalan yang kuat dan awet. Ini tujuannya agar jalan tidak mudah rusak. Terus yang kedua itu memastikan bahan yang berkualitas dan bagus. Ini penting untuk membuat jalan kuat dan awet. Yang ketiga itu membatasi truk yang terlalu berat agar tidak merusak jalan. Yang keempat, mengedukasi masyarakat dengan cara bersosialisasi untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Wah, terima kasih untuk kepada narasumber semua atas masukan dan pandangannya yang sangat luar biasa. Baik, kita sudah sampai di penghujung podcast ini. Dari podcast ini saya ingin menegaskan sekali lagi beberapa poin-poin penting. Poin yang pertama itu, kerusakan jalan rundel ini bukan hanya sekedar masalah teknis saja, melainkan juga berkaitan dengan kebijakan, manajemen, dan kesadaran sosial masyarakat. Yang kedua itu, kerusakan jalan ini bukan hanya memerlukan kolaborasi pemerintah saja, melainkan juga butuh juga partisipasi dari masyarakat sendiri. Semoga dengan hasil penelitian kami ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak terkait agar dapat memperbaiki dan juga menjaga infrastruktur jalan yang ada. Baik, sekian podcast kita hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Dah.
Bye.